Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Aldila, saya dari kelas K621NR. Di sini saya akan membahas mengenai konsep hutang dan ekuitas pemilik, memahami perbedaan dan implikasinya dalam keuangan perusahaan. Definisi hutang. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh suatu entitas kepada pihak lainnya di masa depan. Seringkali berupa pinjaman dari kreditur eksternal dengan janji pembayaran kembali bersama dengan bunga yang telah disepakati. Ada dua jenis utama hutang, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Karakteristik hutang. Yang pertama, ada jangka waktu. Hutang dapat memiliki jangka waktu pendek atau jangka panjang. Dengan contoh, hutang jangka pendek biasanya harus dilunasi dalam 1 tahun. Sementara hutang jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, prioritas klaim. Hutang memiliki prioritas klaim atas aset perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Dengan contoh, hutang senior memiliki prioritas klaim lebih tinggi dibandingkan hutang subordinat dalam proses likuidasi. Yang ketiga, keamanan. Beberapa hutang dapat dijamin dengan aset perusahaan sebagai jaminan. Contohnya, obligasi korporasi seringkali dijamin dengan aset perusahaan sebagai jaminan pembayaran. Lalu, pembayaran utama. Pembayaran hutang dilakukan sesuai dengan struktur pembayaran yang telah disepakati. Contohnya, hutang mungkin memiliki pembayaran tetap setiap bulan atau pembayaran tunggal pada akhir masa pinjaman. Yang kelima, pengaruh pada rasio keuangan. Hutang dapat mempengaruhi rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Contohnya, hutang yang tinggi dapat menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, yang mungkin menunjukkan risiko keuangan bagi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah bunga. Hutang seringkali melibatkan pembayaran bunga kepada kreditor. Contohnya, bunga dapat tetap atau berubah sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Ketika perusahaan akan berhutang, beberapa pertimbangan yang penting yaitu 1. Kebutuhan finansial. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah meminjam diperlukan untuk membiayai proyek tertentu, memperluas bisnis, mengatasi kekurangan kas, atau tujuan keuangan lainnya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk membayar kembali. Perusahaan perlu mengevaluasi kemampuan mereka untuk membayar kembali hutang, termasuk memperhitungkan arus kas masa depan, laba, dan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban hutang tersebut. Lalu yang ketiga, struktur modal perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan struktur modal yang optimal, termasuk rasio hutang terhadap ekuitas untuk menghindari overage atau underleverage yang dapat mempengaruhi biaya modal dan nilai perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, biaya pinjaman. Perusahaan perlu mengevaluasi biaya pinjaman yang terkait dengan berbagai opsi pembiayaan, termasuk suku bunga, biaya transaksi, dan persyaratan lainnya untuk memilih opsi yang paling hemat dalam biaya tersebut. Lalu yang kelima, resiko dan kondisi pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan resiko terkait dengan hutang, termasuk resiko suku bunga, resiko likuiditas, dan resiko kredit, serta kondisi pasar saat ini dan potensial di masa depan. Yang keenam, kebijakan dividen. Perusahaan tersebut harus mempertimbangkan dampak penggunaan hutang terhadap kebijakan dividen mereka, karena pembayaran bunga dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu yang ketujuh, alternatif pembiayaan. Perusahaan perlu mengevaluasi alternatif pembiayaan selain hutang seperti ekuitas atau modal ventura dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Lalu definisi ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan bagian dari modal perusahaan yang dimiliki oleh para pemilik atau pemegang saham. Ini mencakup berbagai komponen, termasuk yang pertama modal saham, yang kedua tambahan modal disetor, lalu yang ketiga laba ditahan. Karakteristik ekuitas pemilik. Yang pertama, tidak ada jangka waktu. Ekuitas pemilik tidak memiliki jangka waktu tertentu untuk dilunasi.
Contohnya, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo untuk pembayaran dividen atau pengembalian modal. Lalu yang kedua, partisipasi dalam keuntungan. Pemilik ekuitas berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan setelah membayar kewajiban kepada kreditor. Contohnya, pemegang saham menerima dividen jika perusahaan mencatat laba tersebut. Lalu yang ketiga, pengendalian. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembalian keputusan perusahaan. Contohnya, pemegang saham memiliki hak untuk memilih dewan direksi atau memberikan suara dalam rapat pemegang saham. Lalu selanjutnya, dividen opsional. Pembayaran dividen kepada pemegang saham adalah opsional dan tergantung kepada keputusan manajemen perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan mungkin memilih untuk menahan laba sebagai bagian dari strategi pertumbuhan atau untuk mengurangi hutang. Lalu pengaruh pada rasio keuangan. Ekuitas, pemilik dapat mempengaruhi rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan. Contohnya, penambahan modal, ekuitas dapat mengurangi rasio utang terhadap ekuitas, yang dapat meningkatkan peringkat kredit perusahaan tersebut. Lalu resiko pemilikan. Pemilik ekuitas berbagi resiko bisnis perusahaan. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham dapat kehilangan investasinya. Terdapat perbedaan utama pada hutang dan ekuitas pemilik. Pada kewajiban pembayaran, hutang memiliki kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Lalu, ekuitas pemilik tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayarkan jika perusahaan menghasilkan laba tetapi tidak wajib. Lalu, pada prioritas klaim. Kreditur yang memberikan hutang memiliki klaim yang lebih tinggi atas aset perusahaan dalam situasi kebangkrutan atau likuidasi. Mereka biasanya mendapat pembayaran lebih dulu sebelum pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik ekuitas memiliki klaim yang lebih rendah dan hanya berhak atas sisa aset perusahaan setelah kewajiban kepada kreditur terpenuhi. Lalu, sifat. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar kembali kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan pembayaran bunga. Ekuitas pemilik adalah kepemilikan atas perusahaan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap dan lebih bersifat residual. Implikasi dalam keputusan keuangan. Yang pertama, pengaruh terhadap risiko dan pengembalian. Menggunakan hutang dapat memperbesar potensi pengembalian investasi karena biaya bunga hutang cenderung lebih rendah daripada biaya ekuitas. Namun, ini juga meningkatkan risiko finansial perusahaan karena ada kewajiban pembayaran tetap yang harus dipenuhi. Lalu, ekuitas pemilik cenderung lebih aman karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap. Namun, pengguna ekuitas pemilik mungkin mengurangi tingkat pengembalian investasi karena pemegang saham berbagi laba dengan lebih banyak pihak. Lalu yang kedua, pengaruh terhadap struktur modal. Memilih antara hutang dan ekuitas pemilik mempengaruhi struktur modal perusahaan. Manajemen harus mempertimbangkan efeknya terhadap permodalan, risiko, dan fleksibilitas keuangan. Hutang dapat meningkatkan leverage atau penggunaan hutang yang dapat memperbesar potensi keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko finansial. Sementara itu, ekuitas pemilik dapat mengurangi leverage, tetapi mungkin mengurangi tingkat pengembalian. Lalu yang ketiga, pengaruh terhadap risiko dan pengembalian. Menggunakan hutang dapat memperbesar potensi pengembalian investasi karena biaya bunga hutang cenderung lebih rendah daripada biaya ekuitas. Ekuitas pemilik cenderung lebih aman karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap, namun penggunaan ekuitas pemilik mungkin mengurangi tingkat pengembalian investasinya karena pemegang saham berbagi laba dengan lebih banyak pihak. Lalu strategi manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen hutang. Pemilihan jenis hutang, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan hutang jangka pendek atau jangka panjang, serta memilih antara pinjaman bank, obligasi, atau sumber pendanaan lainnya. Struktur jatuh tempo merencanakan struktur jatuh tempo hutang yang seimbang, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tanpa
menimbulkan tekanan keuangan yang berlebihan. Lalu pengelolaan risiko, melakukan hedging atau lindung nilai terhadap risiko bunga atau risiko mata uang untuk mengurangi paparan perusahaan terhadap fluktuasi pasar. Lalu yang kedua, transparansi dan komunikasi. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, analis keuangan, dan kreditur, mengenai struktur modal perusahaan dan strategi manajemen keuangan. Lalu yang ketiga, manajemen ekuitas pemilik. Dividen merencanakan kebijakan dividen yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mempertahankan sumber daya keuangan yang cukup untuk pertumbuhan dan investasi. Lalu yang kedua, pengelolaan laba ditahan, memutuskan alokasi laba yang ditahan antara reinvestasi dalam perusahaan, pengurangan hutang, atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu yang keempat, pengelolaan keseimbangan antara hutang dan ekuitas. Struktur modal optimal, mencari keseimbangan yang tepat antara hutang dan ekuitas pemilik, yang memaksimalkan keuntungan perusahaan sambil meminimalkan risiko keuangan. Lalu evaluasi biaya dan manfaat, menimbang biaya bunga hutang terhadap keuntungan pajak dan tingkat pengembalian investasi, serta memperhatikan potensi dilusi kepemilikan dari penerbitan saham tambahan. Sekian presentasi dari saya yang membahas mengenai konsep hutang dan ekuitas pemilik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.